duduk musyawarah mencari mufakat. Salah dan benar sama disukat, ditimbang. Baik dan buruk sama dilihat. Kita lihat, kita periksa bagaimana pendapat masing-masing yang memberikan pendapat dalam bilik musyawarah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini seperti biasa setiap hari Ahad pagi pembahasan kita adalah tentang tunjuk ajar Melayu, yaitu mutiara kata yang disusun oleh para pendahulu kita, singkat tetapi padat, ringkas tetapi memiliki kandungan makna yang syarat, yang sebenarnya mereka menyusun adalah dari pemahaman mereka dari ajaran agama yang mulia ini melalui ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Banyak sekali tunjuk ajar, ribuan banyaknya, dan sudah disusun sedemikian rupa dalam sebuah buku yang disebut dengan Tunjuk Ajar Melayu. Buku Tunjuk Ajar Melayu disusun oleh Allahyarham Bapak Datuk Seri Dr. Honoris Causa Tenas Effendi, dan beliau menyusun buku itu dengan tema-tema. Ada 29 tema, kemudian ditambah dengan 10 lagi yang berkaitan dengan amanah. Jadi jumlahnya menjadi 39. Dan alhamdulillah setiap tema sudah kita bahaskan, dan kita masuk ke tema yang ke-15 dari yang 29. Tema yang ke-15 yaitu tentang musyawarah dan mufakat. Musyawarah dan mufakat. Dua-dua kata ini, musyawarah diambil dari bahasa Arab, mufakat pun diambil dari bahasa Arab. Musyawarah diambil dari kata syara, kemudian mufakat, muwafaqah diambil dari kata wafaqah. Apa bedanya antara dua kata ini? Kalau syara, syawarah, musyawarah maknanya adalah mengeluarkan. Syara an-nas al-asal maknanya mengeluarkan madu dari tempatnya. Tempat madu itu di mana? Sarang ya? Ya, sarang itu apa namanya? Ya, sarang madu. Tempat madu itu yang biasanya lebah itu meletakkan madunya di situ dan bisa bertahan lama di tempat itu.
Nah, ketika kita mengeluarkan madu itu dari tempatnya disebut syawara, mengeluarkan, musyawarah. Jadi musyawarah itu mengeluarkan apa? Pendapat, mengeluarkan pandangan. Sebelum masuk ke bilik mesyuarat, bilik musyawarah, masing-masing punya pandangan, punya pendapat-pendapat. 10 kepala, 10 pendapat. Semua masuk ke dalam bilik mesyuarat. Kemudian pemimpin musyawarah pun memulai musyawarah dengan meminta pendapat masing-masing. Silakan Bapak. Apa pendapat Bapak dalam perkara yang kita bicarakan ini? Masing-masing mengeluarkan pendapat. Mengeluarkan pendapat ini seperti mengeluarkan madu dari sarangnya. Itulah yang disebut dengan musyawarah. Sebelum masuk bilik musyawarah, sudah ada pendapat yang mau diputuskan dalam bilik musyawarah itu. Hasil dari pertemuan di kedai kopi Jalan Hang Tuah, baru dibawa ke musyawarah nasional, Munas. Dia kan ada musyawarah nasional. Kalau muswil, musyawarah wilayah. Tapi bukan dari hasil mengeluarkan pendapat di pertemuan musyawarah, itu namanya bukan musyawarah. Sama dengan sudah mengambil air dari luar, kemudian pergi ke sarang lebah, kemudian tidak mengeluarkan, hanya basa-basi aja, air itu sudah ada. Nah, maka kita tidak sebut itu sebagai musyawarah. Musyawarah maknanya musyawarah mengeluarkan. Syawara al-asal, mengeluarkan madu dari sarangnya. Musyawarah mengeluarkan pendapat dari akal, fikiran, kepala masing-masing. Kemudian muwafaqah itu pula apa maknanya? Muwafaqah maknanya kesesuaian, sesuai. Sebelum masuk ke bilik musyawarah, masing-masing punya pandangan, dan bisa jadi antara satu pandangan dengan pandangan yang lain bertentangan, berlawanan, tak sama. Tapi ketika sudah sampai di kamar musyawarah, kemudian melihat rasanya pandangan kawan itu lebih bagus, dengan memberikan alasan-alasan, maka semakin luas pengetahuan kita. Biasanya semakin luas pengetahuan, semakin bijaksana. Semakin kita mengetahui mana yang lebih bermanfaat, yang lebih tepat, yang lebih banyak mendatangkan maslahat. Sebenarnya kita kan mau mencari mana yang lebih banyak memberikan manfaat. Akhirnya yang tadi pendapat 10, karena 10 kepala, 10 pula pendapat, sampai ada yang bertentangan. Akhirnya setelah bermusyawarah menjadi satu pandangan, menyatu. Menyatu ini boleh jadi adalah yang banyak tadi dikumpulkan jadi satu, saling melengkapi, tak ada yang ditinggalkan, semua diapresiasi, dikumpulkan, diadopsi. Boleh jadi pula tak bisa dikumpulkan. Kalau tak bisa dikumpulkan, maknanya dipilih salah satu dari yang ada itu dan semua menjadi sepakat, akur. Nah, ini yang disebut mufakat. Maka ada musyawarah, mufakat. Nah, pada akhirnya tak bisa lagi mufakat, maka keputusannya melalui apa? Melalui voting. Nah, biasanya melalui voting ini kalau kalah nanti dia tak terima, kecewa. Nah, maka yang terbaik sebenarnya adalah musyawarah mufakat, yaitu masing-masing memberikan pandangan. Akhirnya kalau ada yang
dikalahkan, pamannya tidak diambil pendapatnya, maka menyadari bahwa saya di sana ada yang lebih tepat, yang lebih banyak maslahat. Karena kalau itu adalah pandangan kita, maka kita tidak bisa memastikan pandangan kita itu tepat 100%, tak bisa. Karena yang tepat 100% itu hanyalah yang datang dari sisi Allah, wahyu. Kalau wahyu 100% mutlak benar. Kalau sudah ada wahyu, itu tidak ada lagi gunanya musyawarah. Musyawarah ini kapan baru? Kalau tidak ada di dalam wahyu. Dalam Al-Quran tidak ditetapkan, dalam hadis Rasulullah tak ditetapkan, maka dipulangkanlah kepada kita. Maka kita masing-masing berijtihad, berusaha memberikan pandangan. Nah, ketika itulah kita bermusyawarah untuk sampai kepada mufakat. Jadi apa beda antara musyawarah dan mufakat? Tinggal kesimpulan aja lagi. Tadi musyawarah apa tadi musyawarah? Mengeluarkan. Kalau mufakat kesesuaian. Berarti musyawarah itu adalah usaha atau proses untuk mencapai hasil yang disebut dengan mufakat. Mufakat. Hasilnya adalah satu pandangan yang baru setelah musyawarah yang disepakati. Yang tak bersetuju dalam kamar musyawarah tadi pun mesti bersetuju kalau sudah bermusyawarah, dan tidak akan merugi orang yang bermusyawarah. Ada pepatah Arab, ma khaba man istasyara. Tidak akan rugi, tidak akan gagal, tidak akan celaka, tidak akan buntung orang yang bermusyawarah. Begitu pentingnya musyawarah, sampai-sampai di dalam Al-Quran ada satu surat yang disebut dengan surat musyawarah. Bahasa Arabnya surah apa itu? Asy-Syura. Surah Asy-Syura. Di dalam surah Asy-Syura itu ada diterangkan tentang musyawarah sebagai syariat Islam, bahagian dari syariat Islam. Ayat yang ke-38. Walladzina istajabu li rabbihim. Siapa orang-orang yang beriman, yang membuktikan keimanan mereka, dan orang-orang yang bertawakal, yang berserah diri kepada Allah. Siapa mereka? Mereka itu dalam ayat yang ke-38 ini 4 ciri-cirinya. Yang pertama adalah menjawab panggilan Allah. Alladzina istajabu li rabbihim, menjawab panggilan Allah. Dan yang kedua, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lemah, Allah akan menguatkan. Kita tak tahu, Allah akan memberikan pengetahuan. Kita tak tahu untuk memastikan mana benar, mana salah, mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, mana yang maslahat, mana yang mudarat. Kita tak tahu. Jalin hubungan dengan Allah, salat. Kemudian yang ketiga, wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka di antara mereka, mereka putuskan apabila mereka ingin mendapatkan keputusan yang tepat, mereka bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan yang keempat, dari sebahagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka, mereka menginfakkannya di jalan Allah. 4 ciri khas orang yang beriman dan bertawakal adalah salah satu dari yang 4 itu. Mereka dalam membuat keputusan berdasarkan musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Rasul menerima wahyu, dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Rasulullah putuskan, sebenarnya keputusan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tepat? Tepat. 100% tepat? Tepat. Meskipun demikian, Rasulullah masih juga lagi
bermusyawarah dengan para sahabat, bahkan meminta kepada para sahabat untuk memberikan pandangan, tentunya dalam perkara yang memang tidak ada perintah Allah Subhanahu wa taala dalam perkara itu, tidak ada Allah menetapkannya sebagai perintah yang jelas. Umpamanya pada masa dahulu ketika akan menetapkan keputusan untuk berperang tidak menghadapi kafir Quraisy di Badar. Perang pertama dalam Islam adalah perang Badar. Kafir Quraisy datang mendekat ke Madinah. Tempat yang dekat ke Madinah itu disebut Badar. Kemudian Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Wahai para sahabat sekalian, bagaimana pendapatmu? Kita akan perangi tidak kafir Quraisy ini? Rasulullah minta pendapat. Kemudian para sahabat menjawab. Jawaban mereka adalah, ya Rasul, kalau engkau menetapkan perang dengan wahyu, kami akan berperang bersama denganmu. Kami tidak akan tinggalkan engkau ya Rasulullah. Andaikan engkau mengharungi samudera, kami akan ikut bersama denganmu. Andaikan engkau melintasi gurun Sahara, kami akan ikut bersama denganmu. Kami tidak akan tinggalkan engkau ya Rasulullah apabila engkau memutuskan untuk berperang. Itu pandangan para sahabat. Jadi Rasulullah pun seorang Rasul yang dibimbing langsung oleh Allah, dan setiap keputusan berdasarkan wahyu masih juga bermusyawarah. Sambungannya, kalau kita ini, apatah lagi kita yang tak ada kita ini dibimbing oleh wahyu? Ada pendapat kita itu jaminan 100% benar? Kalau Rasulullah saja meminta pandangan, bermusyawarah dengan para sahabat, maka apatah lagi kita? Maka banyak-banyaklah kita bermusyawarah. Musyawarah. Muker, musyawarah kerja. Surah Ali Imran ayat 159. Ayat ini menerangkan tentang perintah Allah kepada Rasulullah supaya bermusyawarah dengan para sahabat. Menjadi dalil bagi kita pula pada hari ini, apabila Allah memerintahkan Rasulullah untuk bermusyawarah, dan Rasulullah itu adalah pemimpin, maka pada hari ini Allah juga memerintahkan pemimpin-pemimpin untuk bermusyawarah. Dengan siapa? Dengan orang-orang yang berada di sekelilingnya, untuk mendapatkan pandangan, pendapat, supaya kita dapat keputusan yang lebih tepat, lebih benar. Ada pantun, syair di Tunjuk Ajar Melayu di halaman yang ke-300, yaitu, wahai anak, dengarlah nasihat, duduk musyawarah mencari mufakat, salah benar sama disukat, baik buruk sama dilihat. Nah, kalau kita lihat ini syair ini dari Tunjuk Ajar ini menepati betul apa yang kita sampaikan dalam mukadimah tadi. Ini pesan orang tua kepada anak. Wahai anak, dengarlah nasihat. Nih, nasihat yang akan datang ini, yaitu berkaitan dengan musyawarah dan mufakat. Duduk musyawarah mencari mufakat. Nah, karena ada kata mencari ini, berarti mufakat itu sebagai apa dia? Sebagai hasil dari musyawarah, sebagai hasil usaha memberikan pendapat.
Masing-masing memberikan pendapat, hasilnya adalah mufakat. Wahai anak, dengarlah nasihat, duduk musyawarah, mencari mufakat. Salah benar sama disukat. Disukat itu apa? Diukur, ditimbang, disukat, sukatan, timbangan, sama ditimbang. Kita timbang lah. Ini pendapat bapak ini, coba kita timbang-timbang, baik atau buruk ini, benar atau salah ini lebih bagus atau tidak ini. Pendapat bapak yang kedua, yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Salah dan benar sama disukat, ditimbang, baik dan buruk sama dilihat. Kita lihat, kita periksa bagaimana pendapat masing-masing yang memberikan pendapat dalam bilik musyawarah itu. Allah memerintahkan Rasul, wasyawirhum fil amr. Syawirhum bentuk kerja perintah, kata kerja bentuk perintah. Dan bermusyawarahlah kamu wahai Muhammad, hum, kepada mereka. Siapa mereka yang hidup pada masa Rasulullah dahulu? Para sahabat. Wasyawirhum fil amr, dalam urusan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan apabila kamu sudah berazam, bertekad bulat, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Kita lihat redaksi ayat. Wasyawirhum fil amr. Wahai Muhammad, perintah. Kepada siapa perintah? Kepada satu orang, yaitu pemimpin. Pada masa dahulu Rasulullah, wahai Muhammad, bermusyawarahlah, minta pandangan mereka. Wasyawirhum, bermusyawarahlah dengan mereka. Maka sahabat pun memberikan pandangan pertama, kedua, ketiga. Contoh umpamanya, Rasulullah pernah meminta pandangan para sahabat setelah perang Badar. Dalam perang Badar itu ramai dari kalangan kafir Quraisy itu tertawan. Banyak yang terbunuh, kemudian ada juga yang tertawan. Nah, tawanan perang ini mau diapakan ini? Tak ada disebutkan dalam wahyu. Maka Rasulullah minta pandangan para sahabat. Maka Abu Bakar pun memberi pandangan. Ya Rasulullah, mereka ini kan masih dari kalangan keluarga kita juga ini. Kan masih keluarga dari Mekah. Karena masih satu puak juga, masih satu suku juga. Sudahlah ya Rasul, maafkan saja mereka ini. Pandangan Abu Bakar, maafkan. Umar pula memberikan pandangan. Umar ini beda orangnya dengan Abu Bakar. Abu Bakar orangnya lembut, Umar orangnya keras. Lembutnya berdasarkan iman, kerasnya pun berdasarkan iman juga. Kata Umar, mereka ini sudah memerangi kita ya Rasul. Mereka ini akan membunuh kita. Dan selama ini mereka berusaha untuk membunuh kita. Dan sudah banyak sahabat kita yang dibunuh di kota Mekah sana. Maka hukuman untuk mereka ini ya Rasul, pancung, bunuh saja. Pandangan siapa nih? Pandangan Umar. Pandangan mana yang benar nih? Pandangan Abu Bakar atau pandangan Umar? Mana berani kita membuat keputusan ini ya. Siapa kita mau memandang pandangan mereka, para sahabat Nabi. Ada lagi Abdullah bin Rawahah memberikan pandangan. Ini disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir sahabat, tafsir-tafsir yang ada tentang semua ini tentang sahabat Nabi. Abdullah bin Rawahah memberikan pandangan, ya Rasul, mereka yang kita tawan nih kita letakkan di lembah. Kemudian kita letakkan kayu-kayu banyak di sana, kayu-kayu kering. Kemudian kita bakar, hangus mereka semua ini.
Nampaknya Abdullah bin Ruahah ini geram nampaknya. Yang mana yang betul? Begitu juga lah ketika kita masuk ke bilik mesyuarat. Ini ada yang bawaannya lunak seperti Abu Bakar, meskipun namanya Umar. Namanya Umar tapi lembut dia seperti Abu Bakar. Yang ini pula bawaannya keras. Yang satu lagi lebih keras lagi. Posisi Rasul mendengarkan pandangan mereka. Karena musyawarah tadi apa maknanya? Mengeluarkan pendapat dari kepala para sahabat itu. Ada dapat, ada 3. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam kemah. Malaman Rasulullah menjalin hubungan dengan Allah. Wa aqamus salah. Ini tadi ayat surah Syura tadi. Itu pentingnya pemimpin itu menjalin hubungan dengan Allah sebelum membuat keputusan. Saya pernah dengar ada hakim yang bijaksana itu sebelum membuat keputusan itu, hukum apa yang akan ditetapkan di pengadilan itu, bukan hanya kumpul-kumpul dengan hakim-hakim yang lain, apa keputusan kita ini tentang kasus ini. Bukan hanya itu, musyawarah sudah di pengadilan, dari bukti-bukti yang ada, kemudian kesepakatan. Setelah itu hakim pemutus ini masih lagi memohon pertolongan kepada Allah, salat hajat 2 rakaat untuk menetapkan keputusan. Meskipun beliau pemimpin hakim ini, ketua hakim ini yang akan menentukan, dan sudah ada pandangan dari hakim-hakim yang lain, tak cukup. Wa aqamus salah, mendirikan salat, menjalin hubungan dengan Allah. Keputusan apa yang akan ditetapkan? Tidak ada keputusan yang ditetapkan melainkan setelah salat 2 rakaat meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebelum ketuk palu ada salat sunat 2 rakaat? Atau cepat-cepat? Bergegas. Kalau bisa terburu-buru cepat. Karena takut nanti yang diputuskan lain dari yang diinginkan. Itu bermakna kepentingan. Itulah yang merusak. Kalau dimukar seperti itu, bermakna 1 tahun kerja yang kita buat bukan kerja yang isinya maslahat, karena tidak dihasilkan dari musyawarah untuk mencapai mufakat. Kalau begitu setiap tahun dari mukar-mukar program kerjanya bukan berdasarkan maslahat. Maka sahabat pun berkata, ini Rasulullah akan mengambil pendapat Abu Bakar ini. Kata yang lain pula, enggak, Rasulullah akan mengambil pendapat Umar. Begitulah beredar dari kalangan para sahabat. Kemudian Rasulullah keluar dari kemah keesokannya dan membuat keputusan. Sebelum membuat keputusan, ini hebatnya pemimpin musyawarah, yang memimpin musyawarah. Abu Bakar ini perumpamaannya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ketika berkata, wa man tabi'ani fa innahu minni, barang siapa yang mengikutiku maka ia adalah bersama denganku. Wa man asani, dan siapa yang menentangku, fa innaka ghafurur rahim, engkau ya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berarti kalau itu dahulu yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim, berarti tawanan perang itu dibunuh atau tidak? Tidak, dilepaskan. Itu perumpamaan Abu Bakar, yaitu seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, barang siapa yang mengikutiku bersama denganku. Jadi orang tawanan perang itu kalau beriman sudah bersama dengan kita, tapi kalau menentang kita sudah lepaskan, karena belum masanya untuk membuat keputusan membunuh tawanan perang. Karena ada alasan lagi kalau untuk kepada membunuh itu, umpamanya bisa mendatangkan mudarat,
jadi mata-mata dan lain sebagainya. Lain lagi. Ini secara umum. Dan perumpamaan. Siapa tadi yang garang keras tadi? Umar. Ini perumpamaannya sama seperti Nabi Musa, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Doa Nabi Musa, ya Allah, hancur habiskanlah harta benda Fir'aun dan tentaranya itu. Tutup rapatlah, kunci matilah hati Fir'aun dan tentaranya itu. Dan jangan ya Allah Engkau beri kesempatan, dan tidaklah mereka itu beriman sehinggalah mereka itu merasakan siksaanmu yang pedih. Nah, maka akhirnya kan Fir'aun beriman juga pada waktu disiksa dengan siksaan yang pedih ketika ditenggelamkan. Tapi keimanan ketika itu berguna? Nah, ada terlambat lah. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun, kata Fir'aun. Aku beriman kepada Tuhan Nabi Musa dan Harun, tapi sudah masa ia disiksa dengan ditenggelamkan dalam laut. Nah, doa Nabi Musa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi agak keras sedikit ya. Hancurkan harta benda mereka ya Allah. Tutup rapat hati mereka ya Allah. Dan mereka tidak beriman sehinggalah mereka melihat siksaanmu yang pedih. Yang Abdullah bin Rawaha tadi apa? Doa Nabi Nuh alaihi salam. Apa doa Nabi Nuh? Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan tinggalkan satu orang pun dari orang kafir tersisa di muka bumi. Tenggelamkan mereka semua ya Allah. Tenggelam? Habis semua. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi. Allah umpamakan sahabat-sahabatnya itu dengan Nabi. Itu mengapresiasi orang yang memberikan pandangan. Ini hebatnya pemimpin perang, pemimpin musyawarah, memberikan apresiasi kepada masing-masing, tidak menjatuhkan. Ini pendapat kamu ini tak bagus lah, patutlah kamu tak lulus S2, S3. Sudah, kamu ini baru berorganisasi, pendapat kamu ini tak. Enggak, bukan menjatuhkan, tapi mengapresiasi. Yang pada akhirnya pendapat siapa yang dipilih oleh Rasulullah dari 3 pendapat itu? Pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu tawanan-tawanan itu dilepaskan dengan tebusan. Ada tebusannya juga, terhibur pula lah hati sahabat yang lain. Tidak dilepaskan begitu saja, tetapi ada tebusan yang mesti dibayar. Musyawarah, wasyawirhum fil amr, bermusyawarah dengan mereka. Bermakna ada Rasulullah, ada para sahabat yang lain, semua memberikan pandangan, pendapat, tetapi keputusan di tangan siapa? Fa'idha azamta, bukan fa'idha azamtum. Kalau tum berarti untuk ramai orang. Apabila kamu semua bertekad, bukan kamu semua. Fa'idha azamta, apabila kamu wahai Muhammad sudah bertekad bulat. Itulah yang Rasulullah pilih, itu satu. Dan itulah kelebihan seorang pemimpin yang memiliki pandangan yang luas. Setelah melihat dari yang memberikan pendapat, mana ini pendapat yang terbaik, bisa disatukan tak semuanya ini? Tak bisa. Nampaknya ini bertentangan, baik yang bertentangan nih. Yang mana yang akan dimenangkan ini? Yang akan diambil. Nah, apabila sudah dapat keputusan, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, serahkanlah urusan itu kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Mudah-mudahan kita tak tahu apa yang akan berlaku pada masa yang akan datang, tetapi Allah tahu.
boleh jadi rupanya yang kita sepakati itulah yang menepati apa yang Allah kehendaki, karena kita menjalani proses syariat, yaitu mendapatkan mufakat dengan musyawarah. Kira-kira seperti itu tidak musyawarah kita? Belum. Tapi perlahan betul jawabannya, belum. Di masjid ada musyawarah seperti itu? Musyawarah pengurus masjid? Di organisasi? Musyawarah. Ma khaba man istasyara, tidak akan merugi orang yang bermusyawarah. Dalam keluarga mesti juga tak bermusyawarah antara suami istri? Mesti. Dari mana tahu? Ada ayatnya tak dalam Al-Quran tentang suami istri mesti bermusyawarah juga? Iya ada. Surah Al-Baqarah ayat 233. Surah Al-Baqarah ayat 233 ini tentang anak yang disusu, anak yang disusukan oleh istri. Menyusukan anak itu berapa lama? 2 tahun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Yaitu wanita yang menyusukan hendaklah menyusukan anaknya 2 tahun yang sempurna apabila ingin menyempurnakan susuan itu 2 tahun. Kemudian mau memberhentikan susuan. Nah, untuk memberhentikan susuan ini, fa in arada, suami istri berdua, arada fisalan, memberhentikan, an fisalan, fa in arada fisalan antara minhuma wa tashawurin, tashawur musyawarah, fala junaha alaihima. Jadi jangan istri yang mau memberhentikan susuan itu memberhentikan begitu saja, tidak minta pandangan suami. Enggak, bang, ini anak kita ini bagaimana ini? Mau kita lanjutkan menyusu atau kita berhentikan dia daripada menyusu? Sudah berapa lama? Kata suami, ini udah 2 tahun ini. Nah, dalam Al-Quran kan 2 tahun yang sempurna. Kita berhentikanlah. Sepakat? Sepakat. Mufakat. Mufakat didapatkan dari musyawarah. Musyawarah mufakat. Tapi belum 2 tahun. Belum cukup 2 tahun. Dalam Al-Quran tadi hendaklah menyusukan 2 tahun. Kemudian mereka bermusyawarah untuk memberhentikan susuan. Boleh? Sebelum 2 tahun? Boleh, tak ada masalah. Nampaknya sudah ada adiknya mau lahir satu lagi ini. Macam mana ini, mau dilanjutkan sampai 2 tahun? Nanti ini bisa pula mendatangkan mudarat kepada anak yang sedang dikandung pula. Bagaimana? Baiklah, kalau begitu 1,5 tahun ini ajalah. Sepakat? Sepakat. Namanya musyawarah. Itu ketika suami istri masih terikat hubungan suami istri. Apabila Allah takdirkan, qadarullah, suami istri itu bercerai, bermakna sudah tidak ada perhubungan antara mereka. Ketika bercerai ada anak yang sedang menyusu umpamanya. Siapa yang memberikan nafkah kepada anak susuan ini dan kepada ibu yang menyusukan anak? Suami yang menceraikan itu memberikan nafkah. Kemudian ibu yang menyusukan anaknya ini, meskipun suami itu sudah menceraikannya, tapi anak itu anak siapa? Anak dia sendiri atau anak berdua? Ya, anak berdua. Maka untuk memutuskan susuan itu, si istri tetap juga meminta pandangan daripada suaminya. Antasyawurin, bermusyawarah. Jadi dalam institusi yang paling kecil, yaitu keluarga, dijalankan syariat musyawarah, apalagi di institusi yang
lebih besar. Dalam lembaga pendidikan, umpamanya dalam perusahaan, dalam organisasi, dalam apa lagi? Partai, ada musyawarah. Dalam menjalankan pemerintahan pun juga begitu. Mesti musyawarah ini dijadikan sebagai syariat. Maka pesan orang tua dalam tunjuk ajar Melayu kepada anaknya, wahai anak, dengarlah nasihat. Apa tadi? Oh, tak diingat. Duduk musyawarah, mencari mufakat, salah dan benar sama disukat, baik dan buruk sama dilihat. Untuk apa? Untuk mendapatkan maslahat, untuk mendapatkan manfaat. Musyawarah dan mufakat untuk mendapatkan manfaat. Masih dalam keluarga juga, umpamanya ada perselisihan antara suami istri, biasalah perselisihan karena lain kepala, lain pandangan. Suami dari latar belakang yang mungkin berbeda dengan istri, dalam kepala suami berbeda dalam kepala istri, akhirnya berlaku perselisihan. Bahkan mungkin juga berlaku perceraian, tapi masih ada peluang untuk rujuk kembali. Dalam Islam bagaimana caranya supaya dapat kembali rujuk? Tadi berselisih, ada perselisihan dan ada kemungkinan untuk bercerai selama-lamanya, tapi ada pula peluang untuk kembali rujuk. Nah, salah satu jalan yang ditempuh adalah musyawarah. Siapa yang bermusyawarah? Suami itu sendiri tak bisa duduk berdua. Nah, wa in khiftum shiqaqa bainihima, surah An-Nisa ayat 35. Kalau kamu takut perselisihan, perpecahan di antara mereka berdua, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka cari pilih wakil dari pihak laki-laki, suami, dan dari pihak perempuan. Karena suami istri itu sendiri tak bisa duduk bersama lagi, bergaduh terus, berperang terus. Maka untuk menyelesaikannya, pihak yang berkecuali, supaya seimbang, pihak yang berkecuali dari keluarga suami dan yang berkecuali dari keluarga istri, fa yurida islaha, kalau dua wakil ini yang berkecuali ini betul-betul menginginkan kebaikan bagi suami istri itu untuk rujuk kembali, yuwaffiqillahu bainahuma, Allah akan memufakatkan. Apa mufakat itu? Yuwaffiq, Allah akan menyesuaikan perselisihan, perbedaan pandangan di antara mereka sehingga hilang perselisihan tersebut. Sepakat, yuwaffiqillahu bainahuma. Innallaha kana aliman khabira. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui mana yang terbaik, khabira, Maha menguasai tentang apa yang diketahui itu. Maka kembalikanlah pengetahuannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masing-masing insya Allah Allah dinginkan, Allah sejukkan hati mereka sehingga dapat kembali. Boleh jadi nanti yang wakil dari keluarga suami dan istri ini akan memberikan pandangan yang lain, yaitu timbangkanlah anak, ini anak ini apa salah mereka ini, kalau bercerai bagaimana nasib anak ini ke depan. Sekarang terbuka pikiran suami istri. Karena suami istri ini berselisih ini, apa sebab mereka berselisih suami istri ini? Karena masing-masing menganggap dirinya benar. Ini masalah berselisih. Kalau masing-masing benar, tak akan mungkin berselisih. Sama-sama benar. Tapi masalahnya, boleh jadi salah satu dari mereka itu ada yang salah, tetapi mengaku benar. Timbul perselisihan. Atau dua-duanya salah dan dua-duanya mengaku benar, berlaku perselisihan. Kata suami, saya benar, padahal salah. Kata istri, saya benar,
meskipun benar, berlaku perselisihan. Berlaku karena suami menyatakan dirinya benar padahal dia salah. Kalau mengaku salah, kata suami yang salah, saya salah. Kata istri yang salah, saya salah. Kalau masing-masing mengaku salah, jadi berselisih? Tidak. Jadi perselisihan itu kapan muncul? Ego, sombong, tidak mau mengaku salah. Macam mana penyelesaiannya ini? Mesti ada yang mensukat, melihat yang benar itu benar dan yang salah itu salah, yang baik itu baik, yang buruk itu buruk. Maka dua baris terakhir itu salah benar sama disukat, baik buruk sama dilihat. Tapi siapa yang akan menyukat dan melihat salah benar itu? Boleh jadi suami istri tak mampu melihat, konsultan lah. Ini konsultan ini. Mau apa ke ustaz lah? Mari kita pergi ke ustaz, kita tanya ustaz itu. Tapi ustaznya jangan memihak pula. Rupanya dah datangi oleh suami terlebih dahulu. Nanti kalau istri datang bersama saya, nanti ustaz, enggak. Jangan dirasuah ustaznya. Nanti ustaz akan memberitahu suami, silakan cerita apa masalahnya. Suami akan cerita, istri silakan cerita apa masalahnya. Setelah didengar masing-masing, betul suami apa yang dikatakan istri, betul. Betul istri apa yang dikatakan suami, betul. Maka ustaz mengatakan, ini bapak ini benar, ini benar, ini benar, tapi yang ini salah, ini salah, ini salah. Ini benar sesuai dengan syariat. Ini ayatnya, ini hadisnya. Ini salah, ini dia yang menerangkan apa yang bapak buat ini salah. Ini ayat Qur'annya bertentangan dengan ayat ini, bertentangan dengan hadis ini. Bapak mengakui, mengakui. Setuju? Setuju. Jadi bapak ada benarnya, ada salahnya. Istri juga begitu. Ada benarnya, ada salahnya. Dan nampak sekarang benar salah masing-masing? Sudah. Bagaimana? Mau lanjut berperang? Ini konseling begitulah. Maka biasanya konseling ini lama penyelesaiannya. Dulu pernah kita buka majelis konseling setiap hari Selasa. Jadi hari Selasa itu dari pagi sampai zuhur kita tak ada pengajian. Buka majelis konseling suami istri. Allahu Akbar, banyak sekali yang datang. Nah, prosesnya kali pertama itu jangan langsung buat keputusan, dengar dahulu. Mendengarkannya ini sakit kepala kita dibuat. Lama sekali. Karena masalahnya ada 10 tahun. Mau diceritakan yang selama 10 tahun itu berapa lamanya kita mendengar itu? Wow. Masya Allah. Dengar pula yang satu lagi. Ini belum cerita lagi dan nangis dulu. Maka kita biarkan dulu. Nangislah ibu dulu. Nangis dulu, udah puas-puas nangis, baru nanti cerita. Udah cerita. Tapi kalau kita mau menyelesaikan masalah ini, kalau saya buat keputusan, ceritanya ini mesti ada pasangan itu di sebelah. Jangan cerita sendiri-sendiri. Cerita sendiri nanti dia buat cerita masing-masing. Nah, kalau suami mau betul-betul mau menyelesaikan masalah, cerita di samping istri. Nanti kita tinggal tanya, istri betul tidak yang dikatakan suami? Betul Ustaz. Alhamdulillah. Istri pula lagi cerita. Betul tidak suami apa yang dikatakan istrinya? Betul. Baik. Tulis semua. Sudah Bu? Sudah Pak? Sudah selesai. Nanti kita beri arahan terlebih dahulu. Jangan langsung buat keputusan. Ini benar, ini salah. Enggak. Seperti Nabi tadi, yaitu Abu Bakar diumpamakan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Diberi pandangan. Sebenarnya kita hidup berumah tangga ini untuk apa? Kemudian sekarang ini sedang menjalani hidup di dunia ini. Apakah dunia ini menjadi tujuan? Nanti kita beri benar, sudah terbuka nanti, baru masing-masing menyadari dirinya, barulah. Ini setelah kami lihat apa yang Bapak sampaikan ini, yang ini, tinggal lagi setelah itu mau bersetuju atau tidak. Tidak bersetuju, dah urusan masing-masing. Tugas kita hanya menyampaikan untuk mereka ini bersepakat. Tak mau bersepakat, itu urusan
masing-masing. Maka konseling ini berat sekali, tak bisa sekali di kamar apa namanya, kamar juru damai namanya itu. Nah, untuk mendamaikan ini berat sekali. Tetapi apabila berhasil, maka akan dapat terselamatkan anak-anak, akan dapat terselamatkan 2 keluarga besar, akan dapat terselamatkan harta benda yang sudah dikumpulkan selama ini. Karena boleh jadi ada yang menghancurkan harta yang sudah dimiliki. Piring melayang, lemari pecah, pintu patah, mobil Mercedes baru beli, istri marah, ambilnya kayu besar, dipukulkannya ke kaca-kaca mobil Mercedes, habis semua, marah. Apakah begitu penyelesaian? Anda duduk, kemudian keluarkan pandangan masing-masing, berikan pendapat, tetapi hendaknya ada yang menjadi juru damai. Nah, ini kaitan dengan musyawarah dan mufakat. Tidak akan merugi orang yang bermusyawarah. Ma khaba man istasyara. Ini diantara kajian pembahasan berkaitan dengan musyawarah. Sebenarnya masih banyak lagi pembahasan ini yang berkaitan dengan musyawarah ini. Silahkan nanti bisa cari sendiri ya, banyak sekali nih di internet, banyak buku-buku tentang musyawarah ini pun juga banyak, supaya kita mendapatkan ilmu yang berkaitan dengan musyawarah. Rupanya setiap urusan, apabila kita mau membuat keputusan dalam urusan tersebut, jangan sampai lepas dari musyawarah dan mufakat. Sampai di Indonesia ini ada lembaga paling tinggi di atas presiden lagi, lembaga untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini. Majelis tidak bergantung pada satu orang, tapi ramai orang, banyak orang. Namanya Majelis Permusyawaratan, musyawarah rakyat. Ketiga-tiga kata itu diambil dari bahasa Arab ketiganya. Majelis bahasa Arab, permusyawaratan musyawarah dari bahasa Arab, rakyat ra'iyatun dari bahasa Arab. Jadi kalau ada orang yang alergi dengan bahasa Arab, ini udah salah kaprah ini. Karena banyak sekali di dalam bahasa Indonesia ini diambil dari bahasa Arab, yang apabila kita kaji dari makna asalnya di dalam bahasa Arab, kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada kebaikannya bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.